maka sudah jadi 1 juta orang tahu informasi itu. Apalagi lebih banyak lagi kan begitu. Itu contoh kecil saja. Jadi memang harus kita mulai ramah dan mengenal dunia media. Dan dunia media ini sederhana sekarang. Dengan jurnalisme citizen ya, citizen journalism. Jadi semua warga bisa menjadi wartawan hari ini. Maka HP ini menjadi sumber penyampaian informasi. Hanya saya berharap warga Sidikiyah harus berbeda dengan tukang-tukang bohong itu. Jadi berikanlah informasi yang sebenar-benarnya, berikanlah informasi yang akurat, berikanlah informasi yang positif, berikanlah informasi yang akurat, sehingga masyarakat merasa nyaman, ada panduan informasi, ada informasi yang bagus, dan ada informasi yang valid yang didapat dari warga Sidikiyah tentang apa saja, khususnya apa yang menyangkut internal Sidikiyah. Sehingga itu akan menjadi cara yang positif untuk kita ke depan, saling tahu ya. Pengalaman hari ini sebenarnya bagian untuk mendewasakan keluarga besar Sidikiyah. Betapa hampir sekian 1-2 tahun dilakukan peradilan opini. Ini peradilan opini yang terjadi. Kenapa? Karena nggak ada yang perlawanan. Semua diem. Ini media ini tidak cukup dilawan dengan doa. Maka media ini harus dilawan dengan informasi balik. Nah, ketika peradilan opini ini begitu menguasai, menganeksasi kebenaran, akhirnya mulai kita lakukan perlawanan. Mulai dari peradilan opini menjadi perang opini. Saling adu informasi, saling adu argumentasi. Lama-lama akhirnya hari ini mulai publik tahu, oh ternyata lebih kuat rekayasanya daripada faktanya. Ternyata apa yang dialami oleh Mas Beki hari ini itu lebih banyak fiksi daripada fakta. Tinggal hari ini kita berpikir, apakah gedung Pengadilan Negeri Surabaya ini adalah tempat peradilan atau tempat penghakiman? Ini yang saya khawatirkan. Kalau sesuai dengan ini kebangkitan Nusantara kayaknya ini. Iya, karena kalau peradilan ini dilakukan secara objektif, maka apa yang ada di dalam ruang sidang yang harus dipakai untuk memutuskan perkara. Tapi kalau ini penghakiman, maka ini hanya sekedar ritual, sekedar bahwa lewat jalur hukum aja orang dihukum, kan begitu. Ini mudah-mudahan masih ada waktu, kita berdoa, kita berjuang, dan kita kabarkan hal-hal yang sebenar-benarnya biar publik juga tahu, sehingga publik yang dulu menghakimi paling tidak kemudian mulai ikut mendoakan yang terbaik. Saya kira dengan cara yang begitu nanti akan bangkit kembali. Karena kalau kita lihat sampai sidang tadi kan semakin tidak jelas kasus itu. Dua peristiwa itu kan semakin tidak jelas. Jamnya nggak jelas, waktunya nggak jelas, orang-orang yang disebutkan terlibat juga ternyata tidak mengakui peristiwa itu ada. Jadi nama orang dicatut untuk sebuah peristiwa, padahal orang ini tidak tahu. Ini kan contoh saja betapa berita yang diakumulasi begitu, diproduksi begitu dahsyat, ternyata kosong barangnya. Tapi kita sudah kadang gagap dan gugup menghadapi serangan itu kan. Nah, ke depan jangan lagi warga Sidikiyah gagap dan gugup kalau ada serangan seperti itu. Segera konsentrasi, cari informasi yang benar, sampaikan itu kepada publik lewat media. Jadi ramahlah dengan media dan manfaatkan HP ini sebagai sarana untuk komunikasi dan memberikan informasi sebaik-baiknya. Ya, sharing dan share. Ya, sharing dan share ini menarik sekali. Sharing dan share sederhana tapi mudah kita lakukan. Mohon izin Pak Gede, boleh dong pengalaman sedikit. Kenapa dulu ingin jadi wartawan? Mungkin ada pengalaman apa ya, yang didapat? Dulu saya waktu dari kuliah di Brawijaya memang saya suka menulis. Jadi sering tulisan saya masuk Harian Surya, Surabaya Post waktu itu ya, Jawa Post, dapat honor, seneng lah kita kan, senang nulis jadinya. Akhirnya kita terjun ke media. Saya lama jadi wartawan di Surabaya, lalu di Surabaya 1,5 tahun, lalu lanjut di Bali belasan tahun menjadi wartawan. Habis itu baru terjun ke advokat. Jadi dulu sebenarnya sudah izin advokat, tapi lebih nyaman jadi wartawan. Setelah mau konsentrasi ke politik, akhirnya jadi advokat secara penuh. Jadi wartawan itu penting, karena wartawan tuh ada perbedaan antara wartawan dan profesor. Kalau profesor tahu banyak tentang sedikit hal. Ahli apa? Membran, maka dia ahli itu. Ahli pisang, maka dia sangat ahli. Gitu. Tapi kalau wartawan enggak.
tahu sedikit tentang banyak hal. Ngomong bola dia ngerti, ngomong catur dia ngerti, ngomong hukum dia ngerti, ngomong gosip juga, gosip artis dia ngerti. Pokoknya semua itu dia ngerti walaupun tidak banyak. Karena yang banyak kan narasumbernya nanti. Kita sebagai wartawan kan nanyanya. Jadi minimal kita tahu, jangan sampai bertanya karena tidak tahu, tapi bertanya untuk mendalami biasanya. Terakhir Pak, ini kan kalau yang Pak Yai sering sampaikan, Indonesia itu akan menjadi super power dunia. Dan hari ini kita melihat pemerintah di bawah Pak Jokowi ini akan menjadi presidensi di G20 di Bali. Dan kita juga kemarin melihat kalau Pak Jokowi itu ngirim salam ke Pak Yai, kan? Nampaknya ada sesuatu. Ya ini saya tanya ke ini karena ini di Bali dan Bapak orang Bali. Bagaimana Anda melihat Indonesia terkait cita-cita perdamaian dunia seperti yang diinginkan Soekarno dalam undang-undang? Ya saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Kiai itu kan pemikirannya visioner bahwa Indonesia akan menjadi salah satu negara yang mempengaruhi kehidupan di dunia, dan itu sangat-sangat masuk akal karena dengan pola kebijakan Pak Jokowi sekarang kan ada percepatan sebenarnya eksistensi Indonesia. Pengakuan kita untuk mengatur G20 ini kan luar biasa karena dunia ini boleh dikatakan G20 dan G8 lah yang mengatur kemana arah ekonomi dunia ini. Nah, kalau dia diadakan di Bali mungkin biar cepat kembali aja. Simbolnya begitu kan, biar cepat kembali kita menjadi jaya seperti zaman-zaman Nusantara dulu kan. Jadi kebangkitan Nusantara itu memang sudah saatnya ada. Kenapa? Karena kalau zaman dulu kita lihat pada abad 13-14 misalnya ketika Majapahit berjaya, itu Eropa kan gelap gulita. Eropa itu dalam kelaparan. Dia baru zaman Renaissance baru dia bangkit gitu loh. Nah, artinya apa? Kita sudah pernah lebih jaya daripada Eropa dan Amerika. Bahkan kalau kita tarik mundur ke belakang, kita punya penisi Nusantara atau tarik mundur lagi bagaimana zaman UT Martadipura, itu Amerika belum ada. Australia belum ada, jadi kita sudah menjadi negara maju. Makanya kalau kita ingin berjaya lagi ke depan, memang harus dibangkitkan Nusantara kita ini. Oke, saya boleh balik sedikit begini. Obama itu pernah mengatakan bahwa Indonesia di abad 2021 akan menjadi inspirasinya dari Kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma itu tersebut kitab dari umat Hindu. Yang ingin saya katakan, Kitab Sutasoma itu ditulis oleh Empu Tampuran, orang dari Kediri. Saya ingin menanyakan antara kembali ke Bali dari Kediri. Nah, ini. Ya, jadi kan begini. Jati diri. Sebenarnya Sutasoma itu lahir berkat nilai-nilai Nusantara. Kita yang terbangun di mana kemudian ada banyak nilai-nilai di sana, termasuk juga bagaimana Bhinneka Tunggal Ika, termasuk di situ muncul. Dan kemudian yang harus kita pahami adalah Emputan Ular ini kan simbol sebenarnya. Bagaimana nama yang membuat karya besar tapi biar tidak diketahui siapa orangnya, yaitu gaya orang Kediri kan, suka berkarya tapi tidak mau namanya muncul kan. Itu kan memang ciri khas karya-karya pujangga masa lalu kan, dimana dia lebih mengutamakan karya daripada nama pribadinya. Tapi terlepas daripada itu semua, memang kalau kita lihat bahan baku Indonesia hari ini memang sudah siap untuk menjadi negara maju. Yang kurang tinggal satu soal mental saja. Kalau bahan baku sumber daya alamnya dia sudah sangat siap. Mau ngomong apa? Mau ngomong sistem otomotif dunia, bahannya nikel ada di Indonesia. Mau ngomong listrik, mau bahan thorium, mikronuklir ada di Indonesia. Mau ngomong nuklir, uranium ada di Indonesia. Jadi semua bahan-bahan yang tinggi itu ada di Indonesia. Tinggal orang-orang Indonesia mau nggak mengelola itu sebaik-baiknya, dan mental kita harus muncul menjadi mental yang unggul. Hari ini kita kan masih banyak inferior. Kita merasa minder terhadap orang lain, negara lain. Padahal negara lain juga banyak mencontek dari kita. Hanya dia nggak bilang aja nyonteknya kan. Tiba-tiba aja kita kagum sama mereka kan. Nah, coba kita kembangkan. Dulu kapal dari kayu tanpa mesin kita mampu ke Madagaskar sampai Afrika Selatan. Zaman itu belum ada orang lain bikin kapal. Kalau mau lihat Sriwijaya, dulu yang namanya jalur sutranya Cina hari ini, itu kan jalur yang digarap zaman Sriwijaya abad ke-7 dan ke-8.
Dia keliling Cina, India, Filipina, semua dikelilingin itu kapal yang dikelola oleh orang-orang Sriwijaya. Sehingga disitulah kemudian membawa keramik, membawa perdagangan berjalan. Jadi kapal ini bergerak dia, termasuk perguruan tinggi. Jadi abad ke-7 ke-8 kita sudah punya perguruan tinggi di Sumatera. Nah, artinya apa? Secara ilmu pengetahuan, sains kita sebenarnya tinggi, tapi kita tinggalkan. Maka kembalilah kita untuk kebangkitan Nusantara. Maka kita akan menjadi negara yang unggul. Oke, terakhir Pak Pasek. Apa yang jangan katakan tadi tentang Bali, kembali itu menyengat hati saya. Tapi saya selalu ingat Pak Yai, kalau beliau mengatakan jati diri, kita harus kembali kepada jati diri. Nah, jati diri kita itu menurut Pak Yai adalah manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, itu Pancasila. Jati diri adalah Pancasila. Nah, pertanyaannya agak melebar. Sebenarnya pada tanggal 30 September itu ada sebuah peristiwa besar dunia di mana Pancasila dibacakan oleh semua presiden PBB. Namun hari ini kita melihat 30 itu diperingati peristiwa G30 SPKI. Padahal menurut catatan Presiden Soekarno tidak ada, karena G30 SPKI itu adalah 1 Oktober, adalah Kestok. Bagaimana pendapat tentang hari ini? Ya, ini kan itu mau dirayakan atau tidak itu kan ada kaitan dengan sistem politik kekuasaan juga. Yang mana mau dirayakan. Jadi kalau memang kita sepakat merayakan tentang bagaimana eksistensi ideologi Pancasila, maka memang pidato Bung Karno lebih punya roh karena dia bagaimana dikenalkan di internasional. Tapi soal kejaman PKI dan sebagainya itu ada juga mainstream yang memang harus diulang terus untuk mengingatkan anak bangsa tentang pemberontakan itu. Tetapi kan mana yang lebih prioritas, kan itu sekarang bagi kita. Kalau saya sih lebih prioritas untuk kebangkitan Nusantara saja. Kembalilah apa yang ada tumbuh kembang di Ibu Pertiwi kita, mari kita gali, mari kita teliti, mari kita kembangkan, mari kita manfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, setelah itu untuk kemakmuran dunia. Karena Indonesia bisa menyusui banyak negara apabila kita menjadi negara yang maju. Karena karya bangsa kita itu akan mampu menghidupi tidak hanya orang Indonesia, tapi untuk banyak orang, termasuk juga negara-negara lain. Saya kira itu mungkin fokus kita, makanya kita harus jaga betul keindonesiaan kita dan kenusantaraan kita, dan itu sudah jelas ideologi Pancasila memang jawabannya. Jawabannya memang itu, karena dengan kita bicara Pancasila, semua langsung luruh menyatu menjadi bangsa Indonesia tanpa ada sekat. Perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan, bukan menjadi sekat pemisah. Itu perbedaan. Bineka Tunggal Ika. Makanya penanaman Bineka Tunggal Ika, Tanah Dharma Mangroa yang ada di dalam kitab Sutasoma itu kan juga bagian daripada nilai universal yang tidak akan luntur oleh waktu. Karena setiap orang dari kita pasti punya perbedaan. Tinggal apakah perbedaan itu dipakai untuk saling melengkapi atau dipakai sebagai sumber untuk konflik. Kan itu aja. Kalau orang sehat, dia akan mencapai saling melengkapi. Tapi kalau orang suka konflik, maka itu dipakai sebagai bahan pertentangan. Itu aja. Yang sehat pasti akan dipakai saling melengkapi. Kalau saling melengkapi, maka akan sama-sama meningkat. Misalnya saya punya 3, sampean punya 4. Kalau kita saling memberi, maka sampai jadi 7, saya jadi 7. Kan kita sama-sama meningkat kan? Nah, kira-kira kayak gitu. Terima kasih. Mohon maaf. Luar biasa sekali ini untuk penyemangat yang masih muda-muda ini. Ya, siap. Ternyata Pak Iya, saya nggak setuju Pak, kalau Bapak itu ya seperti kata Bapak itu tahu banyak hal tentang banyak hal. Menguasai disiplin. sejarahnya memang Sejarahnya kita mengetahui sedikit hal tentang banyak. Sekarang sudah punya. kita kemarin ke Kamenang ke Kediri. Iya Pak, saya ke Kediri Pak. Ya, saya dapat seandainya ke Kediri. Ya, ini ya. Sebentar, begitu sempat ke Kediri ada urusan, langsung saya tanya. Di mana tempatnya Jayabaya, jauh nggak? Oh enggak, udah sana sebentar. Duduk dalam studi. Kalau pesan lagi ngajak saya. Oh siap. Kabari aja, kita suka kok gitu. Karena di Jawa ini kan titik-titik ininya kan banyak. Ketenar Jawa ini
sayangnya orang Jawa sendiri meninggalkannya. Padahal saya ini sampai beli buku